Pertama, untuk menimbang sampel, kita pencet dulu untuk neracanya on off. Lalu setelah on, diter, lalu kita buka yang sebelah kanan, letakkan kaca arlojinya untuk menimbang, lalu ditutup. Selanjutnya kita akan melakukan ter lagi sampai sudah 0. Lalu kita masukkan sampel dari sebelah sini. Sampel sebelah sini, lalu ini buka. Terus sampelnya 100 sampai 500 mg. Ambil kan, lalu ditutup keduanya. Ditunggu sampai angkanya stabil. Setelah stabil, kita catat sampelnya, lalu kita turn off. Lalu kita buka lagi dan ambil hasil sampel. Yang pertama kita nyalakan lemari resepnya terlebih dahulu. Kita colok dulu. Nah, kalau udah colok, kita nyalain lampunya terlebih dahulu. Habis itu kita nyalain mesinnya. Habis nyalain mesin, kita masukin si sampelnya. Lalu kita masukin batu didih sebanyak 2 sampai 3 butir. Di situ kita masukin si tablet apa namanya? Tablet jedal. Ya, tablet itu sebanyak seperempat tablet. Sebelum dihaluskan terlebih dahulu menggunakan mortar. Terus habis itu tambahkan larutan asam sulfat sebanyak 2 mili. Udah, kita pasang penutupnya. Pastikan penutupnya tertutup dengan rapat. Itu kita nyalain mesinnya. Habis itu kita nyalain keran. Habis itu kita nyalain mesin ini. Nah, ini yang bawah itu suhu yang kita inginkan, dan yang atas itu suhu saat ini. Untuk proses destruktif itu suhunya itu sekitar 300 sampai 350 dan bertahap. Baik, untuk proses ini ditunggu sampai 1,5 jam hingga larutannya berubah menjadi jernih atau bening. Udah selesai. Kita buka. Terus kita ambil labu. Setelah itu kita dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin, kita ambil labu jedalnya. Di sini kita mau bikin larutan destilat.
Nah, yang dibutuhin itu pertama ada methyl red. Methyl red ini masih dalam bentuk padat, jadi harus kita encerkan menggunakan alkohol 95% sampai dia itu encer seperti ini. Nah, terus dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer menggunakan pipet tetes sebanyak 10 ml. Terus selanjutnya itu masukkan methyl blue yang masih dalam keadaan ini, methyl blue masih dalam keadaan bubuk, harus diencerkan juga menggunakan alkohol 95% sampai bentuknya seperti ini, cair. Terus dimasukkan ke labu Erlenmeyer menggunakan pipet sebanyak 5 ml. Terus selanjutnya masukkan juga asam borat. Ini dia karena masih dalam bubuk, jadi harus diencerkan menggunakan aquades. Terus jika sudah encer, itu dimasukkan 10 ml. Terus kita juga membutuhkan cairan NaOH untuk proses destilasi. Cairan NaOH ini masih dalam keadaan bubuk, harus diencerkan juga menggunakan aquades sampai konsentrasinya itu 30 atau sampai 33%. Ya. Jadi ini hasil tadi pertama proses destruksinya, kita masukin ke dalam sini. Usahain ininya itu sampai lurus, terus angkanya itu ada di depan supaya nanti kita mudah membaca angkanya. Setelah itu kita tutup. Lalu tadi cairan larutan yang sudah dibikin campuran metilen blue, red sama asam borat kita masukkan ke sini. Lalu ininya itu usahakan terendam cairannya. Setelah itu di sini ada cairan NaOH yang tadi sudah dibuat juga, itu kita sambungkan ke selang yang alkaliin yang sebelah sini. Lalu setelah itu kita masukkan cairan aquades ke cairan yang distilled water in. Lalu biarkan dua selang lainnya yang cooling water out sama distilled water out itu dibiarin di sini. Nanti dia bakal ngebuang air hasil destilasinya. Lalu yang cooling water in ini disambungkan ke keran, nanti akan dinyalakan. Setelah semuanya disambungkan, kita nyalakan ininya, kita colokin. Setelah dicolokin, kita nyalakan tombol on-nya. Setelah sudah di on, kita pencet yang alkalinya untuk mengalirkan air NaOH ke dalam larutan yang ada di sini. Tapi perlu diperhatikan untuk hanya mencapai volume 50 ml. Setelah selesai ininya sudah tidak dipakai lagi, lalu pencet yang distillnya. Itu dilakukan selama 12 sampai 15 menit sampai larutan destilasinya ini menjadi warna biru kehijauan. Ya. Jadi pada tahap titrasi ini kita menggunakan HCl 0,22N sebanyak 50 ml dan PP indikator sebanyak 2-3 tetes. Jadi HCl 0,02N ini dimasukkan kepada buret ini sebanyak 50 ml, lalu PP indikator ini sebanyak 2 atau 3 tetes dimasukkan ke labu Erlenmeyer yang sudah ada hasil dari destilan itu. Lalu setelah HCl sudah ada di buret, kita buka kerannya sambil goyang-goyangin sampai hasil destilat ini berubah warna menjadi merah keabu-abuan. Setelah warna berubah menjadi merah keabu-abuan, kita lihat HCl pada buret. HCl yang digunakan itu berapa volume mililiter.